Penguasa Istana Naga Langit Bab 51. Siapa itu? Siapa yang menyelinap ke arahku? Feng Zihai dengan keras mencabut tusuk giginya dan meraung dengan keras dan marah. Namun jauh di dalam mata Feng Zihai, ada sedikit rasa takut. Ia diselimuti oleh Qigong yang keras, meskipun ia tidak kebal terhadap pedang dan tombak. Namun orang biasa mungkin tidak dapat mematahkan Qigong kerasnya meskipun mereka memegang senjata tajam. Namun kini tusuk gigi kecil menusuk langsung ke lengannya. Yang membuat Feng Zihai sedikit terkejut, ia tidak menyangka masih ada ahli yang bersembunyi di antara orang-orang ini. Kerumunan saling memandang, tidak ada yang tahu siapa yang bergerak. Hanya Lin Tianhu yang menatap Chen Ping dengan heran, matanya penuh kekaguman. Ini aku, Chen Ping maju selangkah. Anda, Feng Zihai memandang Chen Ping dan sedikit mengernyit. Chen Ping baru berusia awal 20-an, masih muda, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Chen Ping, kamu, jangan mencoba menjadi pahlawan. Itu bukan dia. Su Yuqi terkejut dan buru-buru mencoba menarik Chen Ping kembali. Nona Su, Tuan Chen akan baik-baik saja, Anda tidak perlu panik. Lin Tianhu menghentikan Su Yuqi. Nak, keberanian harus mengorbankan nyawa, kamu ingin membela Lin Tianhu? Feng Zihai bertanya dengan suara dingin. Hentikan omong kosongmu, jika kamu ingin melakukannya, cepatlah. Aku sedang sibuk, Chen Ping berkata tanpa ekspresi. Pada saat ini, lapisan kabut tipis sebenarnya mulai terbentuk di sekitar tubuh Chen Ping, jika Anda tidak melihat lebih dekat. Anda bahkan tidak akan menyadarinya. Ini adalah pengumpulan aura di sekitarnya, dan kemudian membentuk perlindungan keras di sekitar tubuh Chen Ping. Selain Su Yuqi yang dengan putus asa berteriak agar Chen Ping kembali, tidak ada yang mencoba menghalangi Chen Ping. Orang-orang ini semua ingin melihat apakah Chen Ping benar-benar mampu membuat Gu Mantian begitu menghormatinya. Carilah kematian. Mata Feng Zihai memancarkan aura dingin dan seluruh tubuhnya langsung menyerang Chen Ping. Feng Zihai secepat sambaran petir dan langsung tiba di depan Chen Ping. Sebelum mengayunkan tinjunya sebesar karung pasir ke arah Chen Ping, pada saat ini, Chen Ping memandang Feng Zihai dengan tenang, menghadapi tinju cepat itu. Chen Ping bertindak seolah-olah dia tidak mendengarnya. Su Yuqi melihat ini dan berteriak, tidak. Tapi Feng Zihai tidak berhenti sama sekali, tinjunya mengenai dada Chen Ping dengan keras. Ledakan, pukulan ini memiliki kekuatan ratusan pon, bahkan seekor kuda pun harus mati akibat pukulan ini. Tetapi pemandangan aneh ditemukan, tubuh Chen Ping yang beratnya hanya sekitar 100 pon, tidak bergerak di bawah pukulan ini, tetapi lengan Feng Zihai tertekuk dengan aneh. Kekuatan mundur yang luar biasa menyebabkan lengan Feng Zihai langsung patah, dan tulang putih yang mengerikan itu langsung menembus kulit hingga terlihat di luar. Feng Zihai meratap kesakitan, melihat lengannya yang patah, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Kamu juga tahu Qigong keras? Feng Zihai bertanya dengan wajah penuh distorsi. Ketahuilah sedikit, sedalam-dalamnya saja. Chen Ping mencibir, tapi tidak ada yang akan mempercayai kata-kata Chen Ping, Qigong keras yang bahkan Feng Zihai tidak bisa hancurkan. Bagaimana bisa begitu dalam? Mulut Su Yuqi terbuka lebar, melihat Chen Ping baik-baik saja, matanya penuh dengan keterkejutan, Chen Ping di matanya saat ini jauh lebih tinggi lagi. Dan cinta di hatinya telah meningkat beberapa poin lagi. Kamu belajar di bawah siapa? Mengapa kamu juga mengetahui Qigong keras unik tuanku Ye Feng Chun? Feng Zihai sedikit bingung dari siapa Chen Ping belajar Qigong kerasnya. Saya tidak mempunyai disiplin atau sekolah. Dan ini bukanlah Qigong yang sulit bagi saya, apa yang disebut Qigong keras hanyalah tipuan untuk menipu orang. Chen Ping tersenyum ringan dan meninju dada Feng Zihai. Feng Zihai langsung memuntahkan seteguk darah dan terbang mundur. Belum lagi tinju Feng Zihai, bahkan sebutir peluru pun tidak mampu menembus perisai di sekitar tubuh Chen Ping. Penguasa Istana Naga Langit Bab 52. Feng Zihai memandang Chen Ping dengan ngeri, hatinya sangat terkejut. Di bawah pukulan Chen Ping, Feng Zihai menemukan bahwa Qigong kerasnya tidak berguna. Saudaraku, bisakah kamu meninggalkan namamu sehingga aku, Feng Zihai, dapat kembali suatu hari nanti untuk belajar darimu? Feng Zihai tahu bahwa dia bukan tandingan Chen Ping. Dan tidak ada gunanya bertarung lagi, jadi Feng Zihai pasti mundur dulu. Feng Zihai, apakah ini niatmu untuk pergi? Saya beritahu Anda, dengan Tuan Chen di sini hari ini. Disinilah Anda akan dimakamkan. Lin Tianhu memandang Feng Zihai dengan wajah puas dan berkata. Wajah Feng Zihai berubah dan dia menatap Chen Ping dengan sangat ketakutan. Jika Chen Ping benar-benar membunuhnya, dia takut dia tidak akan bisa pergi hari ini. Namaku Chen Ping, kamu dapat menemukanku kapan saja untuk membalas dendam, jika kamu tidak yakin. Kamu dapat memanggil tuanmu. Chen Ping tahu apa maksud Feng Zihai dan berkata sambil tersenyum dingin. Chen, kamu tidak bisa membiarkan harimau itu kembali ke gunung. Ketika Lin Tianhu melihat bahwa Chen Ping benar-benar akan melepaskan Feng Zihai, dia segera membujuk. Aku punya ukuranku sendiri. Kamu mundur, kata Chen Ping dengan sedikit cemberut. Melihat Chen Ping hendak marah, Lin Tianhu sangat ketakutan sehingga dia tidak berani berbicara lagi dan buru-buru mundur. Bagus, aku ingat. Perbukitan hijau akan selalu ada, air hijau akan selalu mengalir, kita akan bertemu lagi. Feng Zihai menyeka segenggam darah dari sudut mulutnya dan melambaikan tangannya ke arah anak buahnya.
Ayo pergi. Feng Zihai memimpin anak buahnya untuk pergi, hanya menyisakan mereka yang menghadiri perjamuan di aula besar lagi. Tan, Chen benar-benar pandai dalam apa yang dia lakukan. Saya benar-benar melihatnya hari ini. Keterampilan seperti itu di usia yang begitu muda. Masa depan Tuan Chen tidak dapat diukur. Kamu benar-benar seorang pahlawan. Penonton memuji Chen Ping satu demi satu. Gu Mantian juga tidak menyangka bahwa Chen Ping bisa mengusir hantu dan menaklukkan iblis, namun dia juga begitu kuat dalam seni bela diri, yang membuatnya lebih memperhatikan Chen Ping. Tan, Chen, maafkan kebodohan dan ketidaktahuan saya harap Tuan Chen tidak tersinggung. Tang Long mendatangi Chen Ping dengan wajah penuh rasa malu dan meminta maaf. Tidak ada salahnya, Chen Ping tersenyum tipis dan tidak mengingatnya. Pada saat ini, Su Wenzong memandang Chen Ping, hatinya tidak bisa menahan senyum atas perselingkuhan Su Yuqi dan Chen Ping. Dia sekarang mengangkat tangannya sebagai tanda setuju. Kamu tahu kungfu, kamu tidak mengatakan apapun sebelumnya. Membuatku mengkhawatirkanmu selama setengah hari. Su Yuqi berpura-pura marah saat dia berjalan ke arah Chen Ping dan kemudian memelintir lengannya. Ai teriak. Chen Ping mengerutkan kening dan bertingkah kesakitan. Aduh. Su Yuqi memandangi tatapan Chen Ping dan hanya membeku. Aku tidak menggunakan kekuatan apapun. Kok bisa sakit? Su Yuqi sedikit panik. Aku hanya tidak ingin Feng Zihai terluka. Aku telah menahannya dengan kuat. Dan kamu masih memelintirku. Chen Ping berpura-pura kesakitan. Dan matanya penuh keluhan saat dia menatap Su Yuqi. Di mana cederanya? Coba kulihat. Cepat lihat aku. Aku tidak tahu. Su Yuqi panik saat dia memeriksa tubuh Chen Ping. Sepertinya dia hampir menangis. Semua orang di sekitar dapat melihat bahwa Chen Ping berpura-pura, bahkan Su Wenzong dapat melihatnya, tetapi tidak mengeluarkan suara. Tetapi diam-diam memperhatikan kedua orang itu. Hanya Su Yuqi yang begitu khawatir sehingga dia tidak menyadari bahwa Chen Ping sedang berpura-pura. Baiklah, begitu kamu menyentuhku. Semua lukaku sembuh. Chen Ping melihat Su Yuqi hampir menangis karena cemas, jadi dia berhenti main-main dengannya. Begitu Su Yuqi mendengarnya, dia langsung mengerti bahwa dia telah ditipu. Bagus untukmu, Chen Ping, aku akan menghajarmu sampai mati. Su Yuqi berbalik ke arah Chen Ping dan mengangkat tinjunya, sementara Chen Ping dengan cepat lari. Saat mereka menyaksikan keduanya berkelahi, penonton tertawa, dan Gu Wentian menepuk bahu Su Wenzong. Tuan Su, keluarga Sumu memiliki masa depan yang menjanjikan. Tentu saja Su Wenzong mengerti apa yang dimaksud Gu Wentian dan buru-buru berkata dengan rendah hati. Saya masih harus bergantung pada Gu untuk menjaga saya. Menurutku, keluarga Sumulah yang akan menjagaku di masa depan. Gu Wentian tertawa terbahak-bahak. Penguasa Istana Naga Langit Bab 53. Villa Puncak Bukit di Panlong Bay. Tang Honying dan Chen Baoguo sedang duduk di ruang tamu beristirahat setelah berkeliling. Mereka tidak pernah bermimpi bisa tinggal di rumah mewah seperti itu. Meski rumah itu hanya untuk mereka tinggali sementara, mereka cukup beruntung. Sepertinya Tuhan tidak baik kepada keluarga kami. Chen Ping baru saja dibebaskan dari penjara dan dia berhasil bertemu dengan gadis baik seperti Yuki. Aku bertanya-tanya bagaimana keduanya bertemu. Tang Honying berkata dengan ekspresi puas di wajahnya. Tidak bisa memahaminya, tapi melihat Nona Su. Dia gadis yang cukup baik. Chen Baoguo dulunya juga seorang pegawai negeri, dan telah bertemu dengan banyak jenis orang, jadi dia sangat akurat dalam membaca orang. Menurutmu apa yang orang begitu kaya, apa yang mereka lihat pada Chen Ping? Jauh di lubuk hati, Tang Honying selalu sedikit khawatir. Lagi pula, keluarga mereka dan orang lain tidak cocok. Tapi saat Chen Baoguo hendak berbicara, seorang pria berjas tiba-tiba mendorong pintu masuk, gangguan tiba-tiba pria itu menyebabkan Chen Baoguo menatap dengan samar. Biar ku jawab, sebenarnya Yuki hanya menemani Chen Ping untuk bersenang-senang santai, apa menurutmu yang bergelar Nona Su akan menyukai Chen Pingmu? Jangan melamun, jangan pernah memikirkannya. Apa yang dimiliki Chen Pingmu? Dia hanyalah seorang anak miskin yang lulus dari universitas biasa dan sempat dipenjara. Jika putri Anda jatuh cinta pada orang seperti itu, apakah Anda setuju? Hanya saja Chen Ping dari keluargamu tidak sengaja menyelamatkan nyawa ayah Yuki, jadi Yuki bertindak begitu antusias untuk membalas budi. Dan kamu benar-benar berpikir mereka berdua akan menikah? Saya adalah pacar asli Yuki, dan kami juga sudah saling kenal selama bertahun-tahun, dan kami adalah pasangan yang cocok satu sama lain. Saya menyarankan Anda untuk mati lebih awal, kebajikan seperti apa yang dimiliki putra Anda, tahukah Anda dirimu sendiri? Pria itu selesai dan tersenyum dingin ke arah Chen Baoguo dan Tang Honying. Matanya penuh ejekan dan penghinaan. Setelah mendengarkan kata-kata pria itu, wajah Tang Honying dan Chen Baoguo menjadi merah dan putih, tetapi mereka tidak memiliki kata-kata untuk membantah. Lagi pula, apa yang dia katakan adalah kebenaran, keluarga mereka hanyalah keluarga biasa, dan Chen Ping hanyalah sebuah keluarga. Orang biasa yang pernah dipenjara. Melihat reaksi Tang Honying dan Chen Baoguo, pria itu merasa puas dan dengan santai mengeluarkan setumpuk uang dari tasnya dan melemparkannya ke depan dua orang itu. Ambil uang itu dan segera keluar dari sini, jika kamu diusir. Ketika saatnya tiba, jangan salahkan aku karena kejam. Setelah pria itu selesai, dia berbalik dan pergi.
Lalu masuk ke mobil sport di luar halaman dan pergi, meninggalkan Tang Honying dan Chen Baoguo yang duduk di sana dengan tercengang. Seolah-olah kedua orang itu tiba-tiba terjatuh dari langit ke dunia fana, dan kembali ke dunia nyata. Setelah beberapa lama, Chen Baoguo menghela nafas. Bangkit dan mulai mengemasi barang-barang mereka, karena orang-orang dengan status seperti mereka tidak pantas untuk tinggal di sini. Tang Honying, sebaliknya, bermata sedikit merah. Air mata terus mengalir. Chen Baoguo hanya berkemas dan naik dan dengan lembut menepuk bahu Tang Honying. Pergilah, ketika Chen Ping kembali, kamu dapat berbicara dengannya dengan baik. Biarkan dia menyadari kenyataan, dia dan Nona Su sama sekali tidak sama. Chen Baoguo dan Tang Honying pergi dan kembali ke rumah aslinya. Honying, kudengar kamu mengikuti Chen Ping ke villa besar. Kenapa kamu kembali lagi? Seorang wanita parubaya bertanya dengan rasa ingin tahu setelah kembali ke rumah aslinya. Bibi Wang, bukannya aku tidak terbiasa tinggal di sini. Jadi aku pindah kembali. Tang Honying mendengar bahwa pihak lain adalah tetangga lamanya Wang Changfeng, jadi dia berkata sambil tersenyum canggung. Wang Changfeng ini juga tidak mudah. Anak itu masih remaja, suaminya meninggal, seseorang membesarkan putrinya. Mundur dengan baik, kami tetangga lama masih bisa mengobrol, Chen Ping baru saja keluar dari penjara, itu bagus sekali. Pinjamkan dia villa besar untuk ditinggali, hati-hati jangan sampai orang memanfaatkannya, ketika saatnya tiba untuk pergi dalam sekejap, hidup ini akan hancur. Wang Changfeng tetap berkata. Meski perkataannya tidak baik, namun tidak ada niat buruk, termasuk jenis hati dadih mulut pisau. Mengerti, Tang Honying tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Penguasa Istana Naga Langit Bab 54. Dan saat ini, di dalam Hotel Regal, jamuan makan telah selesai dan kerumunan sudah lama pergi, Gu Wentian meninggalkan Chen Ping dan berkata, Tuan Chen, kamu mempercayakan kepadaku masalah menemukan pena roh dan pasir merah terang, karena Guru Dao Busu pergi mencari perawatan medis. Masih perlu beberapa waktu sebelum dia dapat kembali. Tidak masalah, aku minta maaf atas masalahmu. Chen Ping berkata sambil tersenyum tipis. Mata ibunya sendiri sudah lama tertuju ke sana. Dia tidak peduli menunggu beberapa hari lagi. Lagi pula, masalah seperti itu tidak bisa diburu-buru. Apa yang Anda bicarakan, Tuan Chen, di masa depan? Kapanpun Tuan Chen perlu menggunakan orang tua saya, tanyakan saja. Gu Wentian berkata dengan berani. Setelah berbasa-basi beberapa kali, Chen Ping bermaksud untuk pergi. Tetapi dihentikan oleh Tang Long, yang kemudian dengan keras berlutut di depan Chen Ping. Tan, Chen berbakat dalam kedua seni bela diri. Saya harap Tuan Chen akan menerima saya sebagai muridnya. Tang Long baru saja melihat kekuatan Chen Ping dan ingin mengalahkannya sebagai tuannya. Chen Ping meraih bahu Tang Long dan mengangkatnya dengan sedikit kekuatan, bagaimana saya bisa memenuhi syarat untuk menjadi master seseorang dengan keahlian saya ini? Anda menganggap saya terlalu tinggi. Chen Ping berlatih Dharma, mengikuti Tang Long dan seniman bela diri lainnya bukanlah hal yang sama. Jadi tidak ada cara untuk mengajarinya apapun. Apakah dia akan mengajarinya teknik pikiran? Tan, Chen, kamu, Tang Long, baiklah, karena Tuan Chen berkata demikian, kamu tidak boleh memaksakan diri. Gu Wentian menghentikan Tang Long. Meskipun Gu Wentian sendiri bukanlah seorang seniman bela diri, dia juga memahami beberapa hal di sini, keahliannya sendiri, bagaimana dia bisa dengan mudah mengajar orang. Melihat ini, Tang Long hanya bisa mundur ke samping dan tidak berbicara lagi. Saudara Tang, jika kamu punya sesuatu, kita bisa menukarnya, untuk menjadi tuanmu. Aku tidak pernah memenuhi syarat itu, kata Chen Ping sambil tersenyum sedikit meminta maaf. Terima kasih, Tuan Chen, kata Tang Long dengan wajah bahagia. Ketika Chen Ping meninggalkan hotel dan kembali ke Panlong Bay Villa, dia menemukan bahwa orang tuanya tidak ada, yang membuat Chen Ping sedikit bingung. Lagi pula, dia baru saja pindah ke sini. Orang tuanya masih asing dengan tempat itu, di mana bisakah mereka pergi? Setelah mengetahui bahwa Chen Baoguo dan Tang Honying telah kembali tinggal di rumah aslinya, Chen Ping bergegas kembali. Ayah, Bu, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah Anda tidak terbiasa tinggal di Panlong Bay? Udara dan lingkungan di sana lebih baik daripada di sini. Bukan, Chen Ping bertanya dengan penuh kebingungan. Tang Honying lah yang menghela nafas. Chen Ping, kamu baru saja keluar dari penjara, jangan selalu berpikir untuk menjadi kaya dalam semalam. Jangan berhayal tentang keagungan. Bu, apakah ada yang mengatakan sesuatu pada kalian? Chen Ping sedikit mengernyit. Jangan khawatir, kataku, kamu tidak boleh bertemu Suyuki lagi. Selain itu rumah di Panlong Bay dikembalikan kepada orang lain, ayahmu dan aku juga tidak akan tinggal di sana. Aku tidak bertanya kamu ingin menjadi kaya dan terkenal. Kamu hanya perlu mencari pekerjaan yang bagus dan mendapatkan menantu perempuan untuk diwariskan ke generasi berikutnya. Nada suara Tang Honying agak berat, sepertinya dia sedang marah. Ketika Chen Ping melihat ibunya marah, dia tidak berani berkata apa-apa, dan hanya bisa mengangguk. Bu, aku akan mendengarkanmu. Selama bertahun-tahun, ibunya menangis untuk dirinya sendiri. Dan dia tidak tahu seberapa besar penderitaannya, Chen Ping tidak ingin membuat ibunya marah lagi. Kalian berdua juga dianggap sudah saling kenal sejak masih muda, dan kalian masih pemula. Jadi jika kalian tidak keberatan, saya akan membicarakannya dengan bibimu Wang.
Petik 2. Meskipun Tang Honying tidak dapat melihat dengan kedua matanya, dia selalu memikirkan hal-hal besar dan kecil. Penguasa Istana Naga Langit Bab 55. Apa yang kamu bicarakan? Jika kedua anak itu setuju, saya tidak masalah. Lagi pula, Chen Ping adalah seorang anak yang juga saya lihat saat tumbuh dewasa. Dan bukan salahnya kalau dia di penjara. Saat ini, Wang Changfeng masuk dengan membawa mangkuk besar. Ini saus buatanku sendiri. Kalian mencobanya, Bibi Wang. Chen Ping melihat Wang Changfeng masuk dan buru-buru mengulurkan tangan untuk mengambil mangkuk. Chen Ping telah mengikuti keluarga Wang Changfeng sebagai tetangga sejak dia datang ke Hongcheng saat remaja, jadi kedua keluarga tersebut memiliki hubungan yang baik. Bibi Wang, kamu terlalu baik. Aku tumbuh bersama anak itu Han Han, yang begitu pengertian dan cantik. Alangkah baiknya jika keluarga kita benar-benar bisa berhubungan. Tang Honying bangkit dan menarik Wang Changfeng untuk duduk bersamanya. Saya tidak ingin dia menikah jauh. Aku akan menelepon Han Han malam ini dan membiarkan dia pulang agar kita bisa makan bersama. Wang Changfeng berkata dengan gembira, dia dapat melihat bahwa dia juga sangat bahagia dengan Chen Ping. Bagus, bagus, kudengar Han Han telah menemukan pekerjaan bagus, menghasilkan banyak uang. Tang Honying mengangguk gembira dan berkata, uangnya banyak. Tapi aku tidak pulang ke rumah sepanjang hari, dan sulit bagiku untuk melihatnya. Wang Changfeng berkata sambil mengambil ponselnya untuk menelepon putrinya. Segera panggilan itu dijawab dan suara malas Wang Han Han terdengar. Bu, kenapa ibu meneleponku jam segini? Aku masih tidur. Nak, ini sudah sore, kenapa kamu masih tidur? Bukankah kamu harus pergi bekerja? Wang Changfeng berkata dengan kaget. Oh, aku harus bekerja lembur malam ini, jadi aku akan mengejar tidurku sore ini. Apakah ada yang salah? Wang Han Han buru-buru bertanya. Oh, saudaramu Chen Ping telah dibebaskan dari penjara. Kupikir aku akan memintamu pulang malam ini dan kita akan makan malam bersama, kata Wang Changfeng. Bu, aku tidak punya waktu, tunggu beberapa hari, 2 hari ini terlalu sibuk. Setelah selesai, Wang Han Han langsung menutup telepon. Wang Changfeng mendengarkan nada sibuk di dalam telepon dan tampak sedikit malu. Bibi He Wang, karena Han Han terlalu sibuk, maka hari lain. Tidak seburuk 1 atau 2 hari ini, Tang Honying takut Wang Changfeng akan marah, jadi dia buru-buru membujuknya. Hei, sekarang anak-anak sudah besar. Mereka benar-benar tidak mendengarkan sama sekali. Wang Changfeng menghela nafas. Wang Changfeng tinggal di rumah Chen Ping sampai sore hari. Sementara Chen Ping tidak melakukan apa-apa dan berencana pergi jalan-jalan. Saat ini, Lin Tianhu menelepon dan ingin mengundang Chen Ping untuk makan. Di tempat itu Chen Ping berada. Bos Lin Tianhu. Jadi tentu saja Lin Tianhu ingin berteman dengan Chen Ping. Awalnya, Chen Ping ingin menolak. Tetapi setelah dipikir-pikir, jika dia pulang untuk makan malam, Wang Changfeng masih ada di rumah mereka. Jadi dia mungkin akan makan malam bersama, dan kemudian di meja makan, dia pasti akan mengikuti orang tuanya dan mengomeli mereka tentang dirinya, jadi Chen Ping setuju untuk melakukannya. Lin Tianhu ingin menjemput Chen Ping, tetapi Chen Ping menolak dan naik taksi sendiri, menuju restoran yang disebutkan Lin Tianhu. Selama tahun-tahun ketika Chen Ping di penjara, Hongcheng berkembang sangat pesat, sebuah kota kecil dengan lusinan bar dan KTV, dan di malam hari, lampu neon terang berkedip dan jalanan penuh dengan pria dan wanita tampan. Tepat ketika taksi yang ditumpangi Chen Ping sedang lewat di bar Wind and Moon, dia tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya, mengenakan pakaian yang indah. Berjalan di dalam bar bersama beberapa gadis. Wang Han Han, Chen Ping sedikit mengernyit. Saat dia menelepon sore ini, Wang Han Han ini masih mengatakan bahwa dia bekerja hingga larut malam. Jadi mengapa dia tiba-tiba muncul di bar? Mungkinkah Wang Han Han ini telah bekerja di dalam bar selama ini? Untuk mengetahuinya, Chen Ping meminta taksi untuk berhenti. Dan setelah membayar ongkosnya, dia mengikuti Wang Han Han sampai ke dalam. Bersambung.